Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Mayora, selaku sebagai mahasiswa UIN Sumatera Utara, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama yaitu pengertian kontrak. Yang kedua yaitu syarat asas-asas dalam suatu kontrak. Yang ketiga yaitu syarat sah dalam suatu kontrak. Yang keempat yaitu hapusnya suatu kontrak. Yang kelima yaitu prestasi dan non-prestasi dalam suatu kontrak. Yang keenam yaitu force majeure. Yang keenam yaitu penyelesaian dalam suatu kontrak. Langsung saja saya akan membahas tentang pengertian kontrak. Dalam menunjang suatu kegiatan bisnis, tidak hanya mengandalkan saling kepercayaan. Dibutuhkannya suatu perjanjian atau pengikatan yang dikenal dengan sistem kontrak. Kontrak itu sendiri adalah perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah mengikat antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Kontrak itu sendiri menimbulkan hak-hak dan kewajiban di setiap pihak tersebut. Hak dan kewajiban itu sendiri menimbulkan keselarasan. Keselarasan yang dituntut untuk tercapainya suatu prestasi. Prestasi adalah suatu pelaksanaan hak atau perjanjian yang telah tertulis dalam suatu kontrak atau pengikat bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya ke dalam kontrak tersebut. Kontrak ini sendiri telah tertulis di pasal 1313 KUHP, yaitu dengan bunyi suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Asas-asas dalam kontrak. Yang pertama yaitu adalah asas-asas konsualisme. Asas konsualisme ini atau asas konsekuen atau kesepakatan diri dari pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas ini, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata kesepakatan atau persetujuan kehendak di antara para pihak yang telah membuat kesepakatan tersebut. Yang kedua yaitu asas-asas kebebasan kontrak. Asas kebebasan kontrak ini perkembangannya dilandasi dengan semangat liberalisme yang mengungkapkan kebebasan individu. Yang ketiga yaitu asas fakta san verda. Asas ini yang telah dianut oleh hukum negara-negara hukum civil law yang dipengaruhi oleh hukum karonik. Hukum karonik itu sendiri yang disebut dengan hukum perjanjian yang mengikat. Yang keempat yaitu asas kepribadian. Asas kepribadian ini hanya dianut untuk orang-orang yang telah berkepentingan dalam perorangan untuk membuat suatu perjanjian atau pengikatan. Yang kelima yaitu asas itikat baik. Asas itikat baik itu merupakan asas bahwa para pihak atau para kreditor atau debitur melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dan kemauan yang baik dari pihak tersebut. Yang keenam yaitu asas personalitas. Asas personalitas itu hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Kemudian syarat-syarat sah kontrak. Syarat-syarat kontrak itu yang pertama yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua yaitu cakap dalam hukum. Yang ketiga yaitu hal-hal yang tertentu. Yang keempat yaitu sebab yang halal. Sebab yang halal yang dimaksud di sini adalah sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, sebab yang sesuai dengan kesusilaan yang baik, sebab yang sesuai dengan ketertiban umum, atau asas-asas yang tidak bertentangan pada kesusilaan, undang-undang dasar atau ketertiban umum lainnya. Hapusnya suatu kontrak. Hapusnya suatu kontrak ini yang pertama yaitu jangka waktu berlakunya kontrak telah berakhir. Ini terdapat pada pasal 1646 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa persekutuan berakhir dengan lewatnya jangka waktu untuk mana persekutuan telah diadakan. Yang kedua yaitu pembuatan kontrak meninggal dunia. Terdapat pada pasal 1646 ayat 4 BW yang menyatakan bahwa persekutuan berakhir jika salah seorang sekutu meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan palit. Yang ketiga yaitu pembuatan kontrak mengakhiri kontraknya itu sendiri. Dikarenakan
dikarenakan satu di antara dua belah pihak atau kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang membuat kontrak itu menyatakan mengakhiri kontrak meskipun jangka waktunya belum telah habis. Ini terdapat pada pasal 1603 BW menyatakan bahwa masing-masing pihak yang dapat mengakhiri hubungan kerjanya tanpa memberitahukan pemberhentian atau menindaklanjuti ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk memberitahu atau pemberhentian atau apabila ia mengakhiri hubungan kerja secara demikian. Yang keempat yaitu prestasi dalam kontrak telah dilaksanakan. Yang kelima yaitu keputusan hakim menyatakan batalnya kontrak. Ini dikarenakan terdapat putusan hakim yang memutuskan berakhir atau terhapusnya kontrak tersebut berdasarkan gugatan atau pembatalan yang diajukan oleh salah satu kedua belah pihak disebabkan karena tidak ada terpenuhi syarat-syarat subjektif. Yang selanjutnya yaitu prestasi dan non-prestasi. Prestasi adalah atau yang disebut juga dengan performance dalam hukum kontrak dimaksud sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis suatu kontrak atau pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk itu. Prestasi wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek pengikatnya. Ini tertera pada pasal 1131 KUHP. Dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang tidak ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Kemudian yaitu wan prestasi. Wan prestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu yang pertama karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, kewajibannya maupun kelalaiannya. Yang kedua yaitu karena keadaan memaksa, jadi di luar kemampuan debitur itu tidak bersalah. Kemudian yaitu force majeure adalah keadaan memaksa di mana posisi salah satu pihak, misalnya pihak pertama gagal melakukan kewajiban akibat suatu yang terjadi di luar kuasa pihak pertama. Yang terakhir yaitu penyelesaian kontrak atau penyelesaian sengketa. Ini melalui pengadilan atau suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusan bersifat mengikat, sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif atau penyelesaian sengketa alternatif dispute resolution atau ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Penyelesaian di luar pengadilan terdapat beberapa cara, yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli. Ini terdapat pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Dasar nomor 30 tahun 1999. Maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi 5, yaitu konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Demikian pemaparan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.